Shalom, puji nama Tuhan Bapak Saudara. Di pagi hari ini, pagi yang berbahagia, kita boleh sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah selamat pagi Bapa. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur lewat pujian penyembahan kami Bapa. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kami, bertata di setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji muliakan nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bila kulihat bintang gemelapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan sungguh oleh darah-Nya yang kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allah.
Allahku. Haleluya, haleluya. Sungguh besar Kau Allahku. Haleluya. Syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Syukur, hosana bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Syukur. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Bapa, kami boleh diperkenankan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu Bapa. Biarlah setiap pujian kami ini Bapa, penyembahan kami ini Bapa, menyenangkan hatinya Tuhan Bapa. Sebentar Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Buka setiap hati kami supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita, dengan pemahaman yang benar di dalam-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, urapi Bapa, berkati, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa bersama, kita kembali bersekutu bersama, kita kembali menikmati Kristus bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Bapak Ibu Saudara, sesaat tadi kita sudah memuji, kita sudah memuliakan Tuhan bersama-sama, dan saat ini tiba saatnya kita untuk masuk dalam sesi firman Tuhan, sesi renungan pagi. Dan izinkan saya Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikannya bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita juga membuka di dalam surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang kedua, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17, demikian firman Tuhan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini saya rasa cukup lekat di telinga kita karena selama 1 bulan ini kita terus-menerus mengulang ayat ini sebagai ayat yang kita bahas. Dan di dalam ayat ini kita bisa melihat satu keindahan kasih karunia. Kalau kemarin kita sudah melihat bahwa kasih karunia begitu indah, bahwa Allah telah memilih kita. Bahkan di dalam surat yang sama, 2 Tesalonika pasal yang kedua juga, Paulus menuliskan bahwa Tuhanlah yang membukakan telinga kita sehingga kita, orang-orang yang berdosa ini yang berjalan menuju kebinasaan, dapat mendengar Injil. Dan bukan hanya mendengar Injil, Tuhan mengirimkan kepada kita orang-orang yang memberitakan Injil. Tapi bukan hanya memberitakan Injil, Tuhan juga yang menaruh di dalam hati kita iman percaya, sehingga kita dapat merespon bahwa kabar sukacita ini, kabar keselamatan ini, Injil ini adalah sesuatu yang benar. Bagaimana Allah memilih kita, bahkan sampai prosesnya yang sedemikian detail dipikirkan oleh Allah. Betapa indahnya kasih karunia yang adalah penghiburan kita, bahwa kita adalah umat-umat pilihan Allah yang dipilih dengan skenario yang sangat detail, yang dipikirkan dengan sangat detail. Kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk sekali lagi melihat keindahan kasih karunia yang diberikan Tuhan bagi kita. Dan inilah penghiburan kita, bahwa kita dipelihara oleh Allah. Betapa indahnya kasih karunia Bapak Ibu Saudara. Allah tidak hanya memulai, Allah tidak hanya memilih kita memulai lalu meninggalkan begitu saja. Allah memilih kita, Allah tidak hanya memulai, Allah yang memulai
Dia sendiri yang juga memelihara kita agar kita tidak meninggalkan iman percaya. Allah tidak hanya memilih kita lalu ditinggalkan begitu saja. Allah memilih kita dan dipelihara. Yang saya maksud dengan dipelihara bukan apa yang sering kita dengar tentang dipelihara. Ketika kita mendengar bahwa kita memelihara, anggaplah itu seekor ikan. Kita cenderung tidak merawatnya dengan begitu baik. Kita cenderung hanya memberi makan dan menjaga kelangsungan kehidupannya. Hanya sebatas itu. Namun pemeliharaan Allah jelas jauh lebih sempurna daripada apa yang kita dengar tadi. Allah memelihara kita jauh lebih sempurna. Allah tidak hanya menjaga kita tetap hidup. Dalam nasihat yang terkesan sangat militan, Rasul Paulus menuliskan agar jemaat Tesalonika dan kita saat ini agar berdiri teguh dan berpegang pada ajaran Kristus. Rasul Paulus memerintahkan, menasihati kita agar kita berdiri teguh dan berpegang pada ajaran Kristus. Namun di balik semua hal yang terkesan sangat militan, sangat keras ini, Paulus tidak lupa untuk mengingatkan kembali bahwa Allah lah yang akan menghibur dan menguatkan hati, seperti yang kita baca di awal. Rasul Paulus menekankan, menasihati agar tidak meninggalkan ajaran yang benar, agar tidak meninggalkan ajaran yang Kristus ajarkan, agar tidak meninggalkan ajaran-ajaran bahkan tulisan-tulisan Paulus yang disampaikan. Paulus menasihati jemaat Tesalonika saat itu dan kita saat ini untuk tetap berpegang pada ajaran Kristus. Namun tidak berhenti di situ. Paulus juga mengingatkan bahwa Allah lah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah usaha kita, Allah juga turut bekerja. Allah menghibur hati dan menguatkan hati kita. Tidak hanya berhenti di sini Bapak Ibu Saudara. Allah bekerja agar kita dapat beriman secara penuh. Kalau kita membaca tadi di bagian-bagian yang terakhir, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tidak hanya berhenti pada menghibur dan meneguhkan hati. Allah bekerja agar kita dapat beriman secara penuh, agar dapat beriman secara utuh. Tidak hanya masalah hati saja, namun juga disertai bukti. Allah memampukan kita dengan menguatkan dan meneguhkan, menghibur hati kita. Allah memampukan kita untuk melakukan perbuatan dan perkataan yang baik dalam artian yang seturut dengan firman Tuhan. Allah menolong kita untuk dapat melakukan apa yang sudah sepantasnya kita lakukan sebagai orang-orang beriman. Allah menolong kita agar kita semua orang-orang percaya dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam surat Efesus, Paulus menuliskan bahwa karena kita ini buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita tinggal di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali melihat keindahan kasih karunia, pemeliharaan Allah yang menghiburkan hati kita. Pemeliharaannya begitu sangat indah. Allah tidak hanya memelihara hidup kita agar tetap dapat berlangsung. Allah tidak hanya memelihara hidup kita agar kita dapat tetap terus-menerus menjalankan kehidupan kita. Namun Ia juga mau agar kita hidup penuh dengan makna. Agar kita hidup penuh dengan makna. Dapat melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau kita hanya sekadar hanya menjalani rutinitas tanpa menjalankan suatu misi, ini hanyalah kehidupan yang tanpa makna. Namun Bapak Ibu Saudara, di tengah kehidupan kita yang sangat terbatas, di tengah kehidupan kita yang sementara ini, Allah yang tidak terbatas memikirkan kita agar kita menjalani kehidupan kita. Tapi bukan hanya menjalani saja, namun menjalani kehidupan kita, menjalani kesibukan kita hari ke hari dengan dapat melakukan misi, melakukan perbuatan baik, membagikan iman kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh makna. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali melihat satu penghiburan di dalam kasih karunia. Kemarin kita melihat bahwa Allah memilih kita dan sangat luar biasa. Sekarang kita melihat bahwa Allah memelihara kita, dan ini pula sangat luar biasa. Allah tidak hanya memanggil, Dia juga memelihara kita.
Penghiburan inilah yang ada di dalam Kristus, yang menjadi bagian kita. Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita takut? Semuanya dipelihara oleh Allah. Bahkan Allah menginginkan agar hidup kita, hidup yang penuh makna. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang kita dengarkan pada hari ini bersama-sama menjadi penghiburan bagi kita. Kita diizinkan oleh Allah untuk sekali lagi melihat keindahan kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Pagi hari ini Tuhan izinkan kami sekali lagi melihat satu keindahan kasih karunia Tuhan, bahwa Allah memelihara kami di dalam kehidupan kami yang sangat terbatas. Allah memikirkan kami dengan detail. Bahkan Allah menginginkan kami agar kami dapat hidup, memiliki hidup, tidak hanya sekadar menjalani hidup, namun hidup yang penuh makna. Bapa, biarlah penghiburan ini terus menerus menjadi bagian kami. Kami diingatkan bahwa Allah memelihara kami dan kami terhibur oleh karenanya. Keindahan kasih karunia ini kembali menghibur kami dan terus menerus menghibur kami sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa, firman hari ini biarlah menuntun, membimbing, menegur, dan menolong kami tetap tinggal dalam kebenarannya Tuhan, sehingga kami dapat menikmati Kristus bersama, terlebih membagikan kabar sukacita ini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Kristus Yesus dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.